Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian? Aku harap kalian selalu sehat dan selalu semangat dalam mencapai cita-cita. Welcome to my YouTube channel bersama dengan aku Hikmah. Sharing is caring. Nah, di video kali ini kita bakal membahas terkait dengan hal-hal yang perlu kita waspadai atau hal-hal yang perlu kita hindari ya. Mengingat kemarin teman-teman kita yang ada di gelombang 1 itu ada beberapa yang lolos alhamdulillah, tapi ada juga beberapa yang gagal. Nah, kita bisa belajar dari kegagalan seseorang juga. Pada video kali ini aku akan mengulik beberapa hal yang perlu kalian waspadai supaya kalian tidak mengulangi kesalahan teman-teman kalian yang gagal di gelombang pertama LPDP tahun 2022. Langsung aja yuk kita bahas. Untuk hal yang pertama yaitu masalah etika nih. Jadi kalian itu baik offline ataupun online nih, kalian harus mempunyai etika yang bagus atau etika yang baik. Salah satunya yaitu jangan pernah memotong pembicaraan atau jangan pernah memotong kalimat dari para interviewer. Kadang kan interviewer itu ingin bertanya ya, dan pertanyaan itu kadang ada yang pendek, kadang juga ada yang panjang. Ketika pertanyaan interviewer itu panjang, kemudian kita di tengah-tengah sempat menyela, itu udah fatal banget sih. Jadi ini peringatan buat kalian yang mau melakukan seleksi wawancara LPDP untuk tahap kedua ini, kalian harus benar-benar memperhatikan etika kalian. Karena etika itu nomor 1 sih dan penting banget. Jangan sampai nih kesalahan dari teman-teman kalian sebelumnya yang gagal itu kalian ulangin. Jadi ingat betul, etika itu harus diperhatikan. Untuk hal yang kedua yaitu disiplin waktu. Jadi jangan sampai interviewer itu menunggu kalian atau jangan sampai membuat para interviewer menunggu. Baik offline ataupun online. Misalnya nih online, kalian itu harus benar-benar standby. Apalagi offline ya, kalian harus benar-benar standby ketika nama kalian dipanggil, kalian langsung menghampiri interviewer. Jangan sampai ketika nama kalian dipanggil nih, kalian itu masih ke toilet lah, atau kalian masih melakukan hal yang lain, atau kalian gak ada di tempat. Jadi intinya disiplin waktu, standby gitu ya. Karena ada beberapa nih pengalaman teman aku ya, ada juga dia itu nggak standby. Waktu dia dipanggil gitu untuk interview, ternyata dia nggak ada gitu, entah itu ke toilet atau kemana aku lupa ya. Cuma emang dia nggak standby, akhirnya yang aku tahu dia gagal. Jadi kalian harus benar-benar standby untuk menunjukkan bahwa kalian merupakan pribadi yang disiplin waktu. Untuk hal yang ketiga yang perlu dihindari atau diwaspadai yaitu terkait dengan penyusunan IC. Jadi kemarin itu ada anak yang ngerasa dia udah pasti lolos gitu ya, tapi ternyata gagal. Dan aku ulik nih kenapa kok bisa gagal. Ternyata aku baca nih esai yang dia susun, ternyata emang berantakan dan tidak sesuai nih, tidak sesuai dengan yang diminta oleh LPDP. Ya betul, memang dia itu lolos seleksi administrasi, tetapi ketika wawancara karena dia ngerasa esainya itu kayaknya kurang sesuai atau esainya itu kayak ada yang kurang gitu, akhirnya dia ragu ketika menjawab pertanyaan seputar IC. Jadi ini aku saranin nih buat kalian yang mau mendaftar beasiswa LPDP ataupun beasiswa apapun, ketika diminta IC kalian harus benar-benar memperhatikan penyusunan IC tersebut. Kalian harus benar-benar baca bukletnya, ketentuannya seperti apa, yang diminta seperti apa, sehingga IC kalian itu bisa tersusun dengan rapi, bisa tersusun dengan baik sesuai dengan keinginan dari beasiswa tersebut. Karena apa? Karena nantinya ketika wawancara kalian itu harus mempertanggungjawabkan apa yang kalian tulis. Nah, ada kabar gembira nih buat kalian yang kayak bingung mau nyusun IC, kemudian atau bingung ini kurangnya apa ya, apakah ini udah sesuai, atau
ini kurang atau salah nggak sih di bagian paragraf sekian-sekian gitu. Nah, bagi kalian yang bingung dalam menyusun essay atau masih ragu nih dengan essay yang udah kalian susun, kalian bisa konsultasikan essay kalian di proofreading.id. Silakan follow Instagram proofreading.id, kalian bisa konsultasi essay di DM tersebut dan juga kalian bisa menggunakan jasa proofreading tersebut sehingga essay kalian bisa tersusun dengan baik, dengan rapi, kemudian kalian juga mendapatkan feedback. Dan juga di proofreading.id ini yang mengerjakan adalah penerima awardee LPDP dan juga tenaga profesional dosen. Jadi kalian gak usah khawatir kalau misalnya kalian tuh bingung nyusun essay, kalian bisa konsultasi dengan proofreading.id. Untuk hal yang keempat yang perlu kalian waspadai adalah jangan sampai kalian panik gitu ketika kalian ditanya, terus kemudian kalian panik. Ingat ya, ketika udah panik nih, nervous, kalian pasti akan blank. Ditanya apa, jawabnya apa, ditanya A, jawabnya B, pokoknya intinya nggak nyambung gitu ya. Kemarin juga ada seseorang gitu ya yang aku tanya, dia menurutku esainya udah bagus, semuanya udah bagus, skornya udah memenuhin, intinya menurutku dia ini pasti lolos nih, tapi ternyata dia nggak lolos dan dia ngaku nih, iya kak, soalnya kemarin itu kayak panik banget, jadi akhirnya blank, mau ngomong apa itu bingung gitu ya. Jadi ini aku saranin buat kalian, sebelum kalian mengikuti seleksi wawancara, kalian harus relax, kalian gak boleh panik. Kalau panik nih udah blank semuanya, itu percuma gitu ya intinya. Jadi emang harus benar-benar relax, harus benar-benar persiapan yang matang sehingga kalian itu udah benar-benar siap nih untuk mengikuti seleksi wawancara LPDP. Oke, terkait dengan hal yang terakhir yaitu ini itu sering banget nggak disadarin oleh para peserta ya, para calon awardee, yaitu terkait dengan sikap arogan. Kalau misalnya kita itu menjawab pertanyaan dari interviewer, jangan sampai kita terlihat arogan gitu ya, baik dari mimik wajah ataupun dari cara kita berbicara gitu, karena di situ ada pihak psikolog gitu yang akan menilai kita, apakah kita itu jujur, apakah kita itu terlalu sombong atau seperti apa, itu bisa dilihat gitu kan. Jadi jangan sampai kita terlihat sombong atau arogan. Bisa aja contohnya nih ya, kemarin itu ada interviewer yang menanyakan menggunakan bahasa Indonesia, tapi ternyata karena dia ini nih yang gagal itu kayak ngerasa dirinya pintar bahasa Inggris, dia menjawab dengan bahasa Inggris, jadi nggak sesuai gitu. Itu kan juga salah satu sifat arogan gitu. Jadi kalian harus menyesuaikan nih, kalau ditanya bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia, kalau ditanya bahasa Inggris juga bahasa Inggris, dan kalian harus menjawab dengan sesuai dengan kenyataan, jangan dilebih-lebihkan. Kalaupun kalian punya banyak banget prestasi, kalian itu harus menjawab atau mempunyai cara untuk menjawab supaya tidak terlihat sombong atau terkesan sombong gitu. Oke, cukup sekian video dari aku, semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari kegagalan teman-teman kalian di gelombang 1 ya, sehingga tidak terulang lagi di gelombang 2 gitu, sehingga kalian yang gagal ini bisa mencoba lagi dan bisa memperbaiki sikap kalian. Dan bagi kalian yang masih mempunyai pertanyaan terkait dengan beasiswa LPDP, kalian bisa DM aku di Instagram pribadi aku. Silahkan follow Instagram pribadi aku dan DM aku, tanya apa aja terkait dengan beasiswa LPDP, insya Allah bakal aku balas. Berusahalah semaksimal mungkin dan juga jangan lupa untuk berdoa sehingga hasil yang kalian dapatkan maksimal. Salam sukses dan salam awardee.